Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Agustin. NIM 2019-14-3737. Kelas 5U. Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Palembang. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling dengan dosen pengampu Ibu Endang Sutiyoni, MPD. Pertama, pengertian bimbingan dan konseling. Pengertian bimbingan dan konseling. Pertama, bimbingan. Bimbingan berarti bantuan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang memerlukannya. Bantuan tersebut diberikan kepada setiap orang, namun prioritas diberikan kepada individu yang membutuhkan atau benar-benar harus dibantu. Bimbingan merupakan suatu tuntunan. Bimbingan merupakan suatu proses kontinu. Konseling. Konseling adalah semua bentuk hubungan antara dua orang di mana yang seseorang, yaitu klien, dibantu untuk lebih mampu menyesuaikan diri secara efektif terhadap dirinya sendiri dan lingkungannya. Serangkaian kegiatan pokok dari bimbingan dalam usaha membantu konseli atau klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Fungsi, sasaran, lingkup bimbingan dan konseling. Fungsi pemahaman, yaitu fungsi bimbingan dan konseling membantu konseli agar memiliki pemahaman terhadap dirinya, potensinya, dan lingkungan pendidikan, pekerjaan, dan norma agama. Fungsi preventif, yaitu fungsi yang berkaitan dengan upaya konselor untuk senantiasa mengantisipasi berbagai masalah yang mungkin terjadi dan berupaya untuk memecahkannya supaya tidak dialami oleh konseli. Fungsi pengembangan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang sifatnya lebih proaktif dari fungsi-fungsi lainnya. Fungsi penyembuhan, yaitu fungsi bimbingan dan konseling yang bersifat kuratif. Fungsi penyaluran, yaitu fungsi bimbingan dan konseling dalam membantu konseli memilih kegiatan ekstrakurikuler, jurusan, atau program studi, dan memantapkan penguasaan karir atau jabatan yang sesuai dengan minat, bakat, keahlian, dan ciri-ciri kepribadian lainnya. Fungsi adaptasi, yaitu fungsi membantu para pelaksana pendidikan, kepala sekolah, madrasah, dan staf, konselor, dan guru untuk menyesuaikan program pendidikan terhadap latar belakang pendidikan, minat, kemampuan, dan kebutuhan konseling. Sasaran utama bimbingan dan konseling di lingkungan pendidikan adalah konseli, peserta didik, atau individu yang terdaftar menjadi anak didik di lembaga pendidikan yang bersangkutan. Sasaran secara khusus. Sasaran khusus bimbingan dan konseling pendidikan adalah tumbuh kembang seluruh potensi anak didik secara optimal. Ruang lingkup 1. Pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. A. Bidang kurikulum dan pengajaran meliputi semua bentuk pengembangan kurikulum dan pelaksanaan pengajaran, yaitu penyampaian dan pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan berkomunikasi peserta didik.
Pelayanan bimbingan dan konseling dapat memberikan sumber yang berarti terhadap pengajaran. Misalnya, proses belajar mengajar dapat berjalan dengan efektif apabila siswa terbebas dari masalah-masalah yang mengganggu proses belajarnya. B. Bidang administrasi atau kepemimpinan. Bidang administrasi atau kepemimpinan yaitu yang meliputi berbagai fungsi berkenaan dengan tanggung jawab dan pengambilan kebijaksanaan serta bentuk-bentuk kegiatan pengolahan dan administrasi seolah seperti perencanaan, pembiayaan, pengadaan dan pengembangan staf, prasarana dan sarana fisik dan pengawasan. C. Bidang kesiswaan, yaitu bidang yang meliputi berbagai fungsi dan kegiatan yang mengacu pada pelayanan kesiswaan secara individual agar masing-masing peserta didik itu dapat berkembang sesuai dengan bakat, potensi, dan minat-minatnya, serta tahap-tahap perkembangannya. Bidang ini dikenal sebagai bidang pelayanan bimbingan konseling. 2. Pelayanan bimbingan konseling di luar sekolah. A. Bimbingan konseling keluarga. B. Bimbingan dan konseling dalam lingkungan yang lebih luas. Asas-asas bimbingan dan konseling. Asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini menuntut dirahasiakannya segenap data dan keterangan tentang peserta didik klien yang menjadi sasaran layanan. Asas-asas kesukaleraan. Jika asas kerahasiaan benar-benar sudah tertanam pada diri siswa dan klien, maka sangat dapat diharapkan bahwa mereka yang mengalami masalah akan dengan sukarela membawa masalahnya itu kepada pembimbing untuk meminta bimbingan. Asas keterbukaan. Keterbukaan ini bukan hanya sekedar berarti bersedia menerima saran-saran dari luar, tetapi dalam hal ini lebih penting dari masing-masing yang bersangkutan bersedia membuka diri untuk kepentingan pemecahan masalah yang dimaksud. Asas kekinian. Masalah individu yang ditanggulangi adalah masalah yang sedang dirasakan, bukan masalah yang sudah lampau dan bukan masalah yang akan dialami masa mendatang. Asas kemandirian. Dalam memberikan layanan pembimbingan, hendaklah selalu menghidupkan kemandirian pada diri orang yang dibimbing. Jangan sampai orang yang dibimbing itu menjadi tergantung kepada orang lain, khususnya para pembimbing konselor. Asas kegiatan. Usaha layanan bimbingan dan konseling akan memberikan buah yang tidak berarti bila individu yang dibimbing tidak melakukan kegiatan dalam mencapai tujuan-tujuan bimbingan. Asas kedinamisan. Upaya layanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan dalam individu yang dibimbing, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik. Asas keterpaduan. Layanan bimbingan dan konseling memadukan berbagai aspek individu yang dibimbing. Bagaimana diketahui individu yang dibimbing itu memiliki berbagai segi. Kalau keadaannya tidak saling serasi dan terpadu, justru akan menimbulkan masalah. Asas kenormatifan. Asas kenormatifan ini diterapkan terhadap isi maupun proses penyelenggaraan bimbingan dan konseling. Asas keahlian. Usaha layanan bimbingan dan konseling secara teratur, sistematis, dan dengan mempergunakan teknik serta alat yang memadai. Asas alih tangan. Asas ini mengisyaratkan bahwa bila seseorang petugas bimbingan dan konseling
sudah mengerahkan segenap dan kemampuan untuk membantu klien belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan, maka petugas ini mengalihtangankan klien tersebut kepada petugas atau badan lain yang lebih ahli. Penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. Pelaksanaan bimbingan dan konseling mengacu pada hasil pemahaman terhadap peserta didik. Strategi yang diterapkan guru kelas terdiri atas pengidentifikasian materi bimbingan dan konseling ke dalam materi pelajaran, memilih metode dan media yang tepat, remedia, membangun komunikasi empati, memberikan teladan, memberikan apresiasi dan penguatan, mengidentifikasi dan memilih program bantuan dan ahli tangan. Kompetensi guru kelas masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar dapat terprogram dengan baik. Peran guru dalam menunjang pelaksanaan bimbingan dan konseling di sekolah dasar. 1. Membimbing. Guru melakukan bimbingan kepada peserta didik yang membutuhkan baik dalam bimbingan belajar maupun dalam pembentukan sikap tanggung jawab. 2. Mengingatkan. Guru kelas 2 dan kelas 5 selalu mengingatkan peserta didik pada jam pelajaran dan di luar jam pelajaran, seperti pada jam istirahat dan ketika pulang. 3. Memberi nasihat. Peran guru dalam memberikan nasihat untuk peserta didik dilakukan pada pelajaran dan di luar pelajaran. Guru memberikan nasihat sebagai salah satu bentuk kepedulian guru terhadap peserta didik dan untuk melatih sikap tanggung jawab peserta didik. 4. Memberikan hukuman. Guru sebagai pelaksana layanan bimbingan dan konseling dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab pada peserta didik, yaitu dengan memberikan hukuman kepada peserta didik yang melanggar aturan sekolah dan tidak melakukan sikap tanggung jawab. 5. Kontrol. Peran guru kelas dalam pelaksanaan layanan bimbingan konseling dalam menumbuhkan sikap tanggung jawab peserta didik, salah satunya dengan menjadi korektor untuk peserta didik. 6. Motivasi. Motivasi yang diberikan guru berkaitan dengan akademik dan pembentukan sikap tanggung jawab. Pada pelaksanaan, guru memberikan motivasi pada peserta didik pada saat pembelajaran atau di luar pembelajaran sesuai dengan keadaan peserta didik. 7. Memberi contoh. Guru selalu memberikan contoh yang baik-baik dan sederhana pada peserta didik sehingga dapat dipraktekkan di sekolah dan di luar rumah. Sekian pemaparan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Sampai jumpa.